Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emi Fatmawati dengan NIM 24110604141. Saya mahasiswa RPL Kebidanan Universitas Muhammadiyah Purwokerto tahun 2024. Di sini saya akan menampilkan video pendidikan kesehatan tentang tanda bahaya ibu nifas. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Ayu, Ya, sehat? alhamdulillah sehat. Mari Bu. Ya, terima kasih. Sini. Silakan Mas Bu. Oke, terima kasih. Oh ya, saya Bu Ayu. Pintunya ditutup dulu ya. Ya. Nyusewu Bu Ayu, perkenalkan saya Bu Emi. Di sini nanti Bu Bidan mau memberikan penjelasan tentang pendidikan kesehatan pada tentang tanda bahaya pada ibu nifas. Di mana tujuannya ini adalah untuk mendeteksi secara dini adanya resiko yang bisa terjadi kegawat daruratan pada ibu nifas. Nyusunnya Ibu Ayu, Bu Bidan mohon izin supaya nanti bisa memberikan pendidikan kesehatan tentang tanda bahaya ibu nifas. Bu Ayu bersedia nih? Dan juga nyusunnya Ibu G, ada kamera yang nanti akan untuk membuat video. Jadi nyusunnya Ibu sebelumnya sudah tahu belum apa saja tanda-tanda bahaya pada ibu nifas? Udah. Yang apa aja Ibu? Yang pertama pendarahan, Oke. infeksi, epilepsi, dan keluhan payudara. Oh, nggih, betul Ibu. Mungkin Bu Ayu sudah pernah baca buku KIA-nya nggih? Ya, di sini juga ada nggih namanya macam-macam tanda bahaya pada ibu nifas nggih. Sering dibaca bukunya nggih Bu Ayu nggih? Betul juga. Mungkin Bu Ayu juga aktif mengikuti kelas ibu hamil nggih? Setiap bulan nggih? Iya, bagus Bu Ayu. Nanti Bu Bidan akan menjelaskan satu-satu apa saja tanda bahaya pada masa nifas nggih. Misalnya Bu Ayu ini sudah melahirkan ya kemarin ya, baru 8 hari nggih. Oh ya, dedeknya sehat ya, aduh cantik banget dedeknya ya. Jadi macam-macam tanda bahaya ibu nifas itu pertama Ibu Ayu yaitu tadi betul nggih pendarahan. Jadi keluar darahnya itu banyak sampai ganti pembalut seharinya itu 3-4 kali nggih. Terus penuh darahnya banyak nggih. Jadi kalau kita takar itu darahnya sekitar ada 500-600 cc. Jadi kalau misalnya biasanya sedikit, ini keluarnya darahnya banyak seperti itu. Okay. Terus tanda bahaya yang kedua adalah infeksi pada masa nifas ibu. Ya, di buku juga ada ya, ada infeksi nggih. Seperti ini nggih, itu tanda-tandanya biasanya gejalanya itu demam, ibunya demam nggih. Jadi itu greges badannya, demam sampai 2 hari. Jika dipakai ini cek suhunya itu di atas 38. Terus juga darah nifasnya itu baunya berbeda, menyengat seperti itu. Terus badannya Bu Ayu jadi meriang, bergesi. Terus kalau dicek ini nyusun nadinya nggih, ini nih seperti ini nadinya cepat. Terus juga diperiksa perutnya, kontraksinya itu lembek. Seperti kemarin Bu Bidan ngontrol itu kan diperiksa, dicek rahimnya itu kan keras. Nah ini kalau terjadi infeksi, kontraksi uterusnya itu lembek perutnya. Juga ada kemerahan misalnya di bagian payudaranya dan juga nyeri. Juga Bu Ayu merasakan nyeri-nyeri pada waktu buang air kecil atau akad. Ya, itu tentang infeksi masa nifas. Tanda bahaya selanjutnya yaitu tentang eklamsi ibu. Sudah pernah dengar eklamsi ibu nggih? Sudah nggih? Iya. Jadi kalau eklamsi itu tanda-tandanya itu adalah sakit kepala ibu. Kalau yang di MS ini nih gambarnya nggih. Itu tanda-tandanya dari nyeri kepala, terus nyeri ulu hatinya nggih. Terus penglihatannya visualnya kabur, buat melihat itu nggak jelas ya. Terus diikuti ini nih, ada bengkaknya itu di bagian muka,
ini misalkan tinggi sama tangan, juga di kaki pada bengkak nggih. Terus kalau semisalkan dicek, diperiksa tekanan darahnya itu tensinya tinggi, iya bisa sampai 180 sampai per 110 nggih. Kalau misalkan tensinya tinggi itu bisa juga menyebabkan kejang pada ibunya. Nah, itu bisa berakibat fatal, bisa merusak organ-organ yang ada di organ vital di bagian tubuhnya seperti di otak, mata, hati, sama ginjal dan paru-parunya. Sangat berbahaya nggih Bu Ayu nggih. Iya, terus infeksi yang selanjutnya tentang tanda bahaya masa nifas adalah tadi betul yang disebutkan Bu Ayu, keluhan payudaranya nggih. Nah, yaitu gejalanya itu payudaranya merah biasanya, terus keras, panas, nyeri, sakit seperti itu nggih. Itu bisa karena nyusulnya pada pemberian ASI ke bayinya itu tidak secara on-demand atau secara adekuat, jadi dedeknya tidak dikasih ASI secara sesering mungkin. Harusnya kan kasih ASI-nya ke dedeknya itu sering ya, kalau dedeknya nangis pengen nenek langsung dikasihkan. Bisa juga keluhan payudaranya ini disebabkan karena putingnya nyungsanya Bu Ayu lecet seperti itu nggih. Putingnya lecet karena posisi waktu menyusui nyungsewunya itu kurang tepat. Terus nyungsewunya juga pakai BH yang terlalu ketat, itu juga bisa menyebabkan keluhan di payudara. Terus juga nyungsewunya Ibu Ayu bisa kurang istirahat juga bisa nggih. Juga anemia atau kurang darah, dicek HB-nya itu ya rendah. Terus juga dengan biasanya ada tantangan makan seperti itu. Misalnya kan biasanya nggih kalau habis melahirkan itu ya ada tantangan makan ya Mbak, nggak boleh makan yang amis-amis seperti itu, ya ngajib terus nggih, cuma tahu tempe yang direbus. Iya. Selanjutnya Ibu Ayu yaitu tanda bahaya masa nifas adalah tentang keluhan gini. Perineumnya, saya nggih merasakan nikmatnya Ibu Ayu nggih. Jadi apabila ada keluhan biasanya itu disertai sakit nggih di bagian genitalianya atau vaginanya nggih, nyeri gitu ya. Apalagi waktu untuk pipisnya biasanya sakit nyeri seperti itu nggih. Terus yang sewu di bagian ceritanya itu ada bengkak, terus ada kemerahan di bagian mukanya, terus nyungsewnya juga kalau misalnya itu sampai akhirnya, terus baunya juga tidak sedap, terus biasanya juga diikuti dengan adanya badannya demam, pedes, sama Mbak Ayu bisa pusing-pusing atau muntah-muntah. Terus selanjutnya tanda bahaya pada ibu nifas adalah kehilangan nafsu makan. Ini nyungsewunya yaitu nggak nafsu makannya sampai lama-kelamaan. Bisa juga ini karena kemarin Bu Ayu misalnya mau melahirkan, kan keluhannya sampai kerasakan mulus-mulusnya sampai 2 hari nggih. Iya, ada nafsu makannya jadi kurang, nggak pengen makan seperti itu, nggak bisa kan. Ini setelah bersalin makannya dengan seimbangnya ya nggih. Boleh minum dan makan yang manis-manis seperti itu. Apalagi misalnya Bu Ayu kemarin dijahit perineumnya, jadi harus diseringi makan proteinnya, protein hewani yang utama Mbak nggih. Sebaiknya sehari bisa 2 protein hewaninya. Dari apa aja protein hewaninya? Itu misalnya dari telur boleh, ikan seperti itu boleh, ayam dengan telur, ikan dengan daging seperti itu. Juga diikuti dengan sayur mayur ya, buah-buahan boleh ya. Bisa juga kalau misalnya pengen minum susu juga boleh minum susu ya. Jadi nanti kalau makanannya bagus, luka jahitannya Mbak Ayu perineumnya itu cepat kering gitu. Jadi nggak terasa nyeri selus-selus lagi gitu. Selanjutnya tanda bahayanya yaitu tentang tromboflebitis Bu Ayu nih. Tromboflebitis ini Mbak yaitu peradangan yang disebabkan ada sumbatan pembuluh darah biasanya di bagian kaki. Tanda-tandanya itu biasanya nyeri hebat
sama bengkak kakinya nggih. Terus ada kemerahan dan rasanya panas. Juga yang seluruh kakinya susah digerakkan. Oke. Ya, selanjutnya tentang tanda bahaya masa nifas itu postpartum blues Bu Ayu. Mungkin Bu Ayu pernah mendengar postpartum blues membaca di HP atau di televisi kayak gitu nggih. Kalau postpartum blues itu ibunya rasanya sedih, takut, cemas, kecewa, tidak bisa nanti mengasuh dedeknya, tidak bisa memberikan ASI secara adekuat pada bayinya. Itu Bu Ayu rasanya sedih, cemas seperti itu. Misalnya penyebabnya adalah kekecewaan emosionalnya, yang campur aduk, ada rasanya takut seperti itu, dan juga mungkin merasakan nyeri pada waktu nifasnya karena jahitannya kayak gitu nih. Terus Bu Ayu juga kurang tidur, cemas, terus takut nanti berat badannya seluruhnya tambah lebar gitu, berat badannya naik ya, yang tadinya mungkin berat badannya cuma 45 sekarang sudah 56 gitu, seperti itu gitu. Iya, itu sebenarnya bisa dicegah Ibu Ayu. Yang penting Ibu Ayu melakukan gaya hidup sehat, pola makan sehat, sehati sempurna makanannya, terus kurangi stresnya. Terus kalau misalkan minta bantuan ibunya, mbahnya ya, misalnya untuk mengasuh dedeknya. Kalau misalnya dedeknya lagi pipis atau keluar nya gitu ya, minta bantuin, Mbak, minta tolong sebentar, seperti itu. Terus pokoknya Mbak Ayu mengutarakan apa yang diinginkan Mbak Ayu kepada suami juga boleh atau keluarganya yang lain, ya. Juga jangan lupa untuk tidurnya yang cukup Mbak Ayu. Biasanya kan kalau malam misalnya tidurnya itu ya sering begadang, ya. Iya, karena dedeknya kan biasanya kalau malam itu sering bangun ya Mbak. Kalau jam-jam segini pagi tidur terus, iya. Juga Mbak Ayu tidurnya yang cukup. Kalau misalkan siang dedeknya bobo kayak gini, buat istirahat. Jadi nanti badannya fit lagi seperti itu. Juga nanti misalkan dengan olahraga juga bisa. Terus yang semuanya ini dari beberapa macam tadi pagi seperti itu. Juga nanti misalkan dengan olahraga juga bisa. Terus yang semuanya ini dari beberapa macam tadi tanda bahaya ibu nifas. Bisa dimengerti Bu Ayu penjelasan dari Bu Bidan, guys. Iya, nyun sewunya tadi yang sudah disebutin Bu Bidan tentang tanda bahaya masa nifas ini apa aja Bu Ayu yang pertama? Pendarahan, terus eklamasi, iya, terus juga ada keluhan genitalianya, terus kehilangan nafsu makannya, ada tromboflebitis, sama yang terakhir adalah postpartum blues. Iya, baik Ibu Ayu, dari macam-macam tadi tanda bahaya pada ibu nifas yang Bu Bidan sampaikan, mudah-mudahan bisa dimengerti. Ada pertanyaan apa tidak Ibu tentang tadi yang Bu Bidan sampaikan? Tidak dimengerti ya Bu Ayu ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bisa ya, karena Bu Ayu kedepannya kata masa nifas itu kan dari 0 hari sampai 42 hari. Mudah-mudahan Bu Ayu dan dedeknya sehat terus nih Bu nggih. Iya, dedeknya jadi anak soleha nggih. Iya, amin. Terima kasih Bu Ayu sudah menerima penjelasan dari Bu Bidan. Mudah-mudahan bermanfaat nggih. Dan yang sewunya Bu Bidan mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Bidan mau pulang ya. Semoga Ibu sehat-sehat dedeknya nggih. Iya, kepada Salam. Demikian video pendidikan kesehatan tentang tanda bahaya ibu nifas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.